Hendra Widianti, saya berasal dari Kabupaten Bekasi. Pendidikan saya dimulai dari SD sampai kuliah itu di berbagai kota, menjelajah. Untuk SD saya di Kabupaten Bekasi, SMP di Kabupaten Karawang, SMA di Kabupaten Purwakarta, dan untuk S1 S2 saya di Kota Bandung. S1 saya di Pendidikan Kimia Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI. S2 saya kimia di Institut Teknologi Bandung dengan kelompok keahlian kimia analitik. Saya berdomisili sekarang di Kabupaten Bekasi, tepatnya di perbatasan antara Karawang dan Bekasi. Dan alhamdulillah di tanggal 26 Juli 2024 saya memperoleh SK sebagai CPNS dosen di lingkungan Universitas Negeri Jakarta, yaitu di program studi kimia. Nah, tujuan saya bekerja sebagai PNS dosen ataupun alasan saya yang pertama karena menjadi dosen ini merupakan cita-cita saya dari dulu ya. Karena secara motivasi saya memiliki motivasi yang lahir dari latar belakang keluarga, karena memang ibu saya merupakan guru di sekolah dasar, sehingga memberikan inspirasi sendiri gitu buat saya untuk kemudian melahirkan panggilan jiwa bagi saya untuk turut ikut serta mengambil peran dalam pengembangan dunia pendidikan melalui tenaga profesional. Kemudian menjadi pendidik, dalam hal ini dosen, bagi saya merupakan salah satu jalan amal, jalan sedekah di dunia. Karena seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah pernah bersabda bahwa sedekah yang paling utama ialah sedekah seorang muslim belajar suatu ilmu kemudian mengajarkannya kepada muslim lainnya. Sehingga saya berharap dengan saya menjadi dosen, saya mempunyai sedekah di setiap harinya berupa ilmu yang saya ajarkan. Kemudian tujuan saya juga tidak dipungkiri dari segi ekonomi ya, karena memang seperti yang kita tahu bahwa menjadi PNS itu memiliki tunjangan pensiun. Nah, kemudian untuk jabatan saat ini maupun tugas fungsi kedudukan, peran dan hak dan kewajiban akan saya paparkan itu melihat atau berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, di mana tugas dosen ini seperti yang diketahui yaitu Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen juga berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Nah, kedudukan dosen sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya, peran dosen karena tadi merupakan tenaga profesional pada dunia pendidikan tinggi ya. Jadi peran dosen ini adalah agen pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, juga pengabdi kepada masyarakat. Kemudian untuk hak yang diperoleh dosen dalam melaksanakan tugasnya, yang pertama memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Selanjutnya mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja, lalu memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Selanjutnya memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, kemudian akses sumber belajar, informasi, sarana prasarana, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Lalu memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Selanjutnya memiliki kebebasan dalam memberikan nilai
dan menentukan kelulusan bagi peserta didik. Yang terakhir, dosen memiliki hak kebebasan untuk berserikat dan dalam organisasi atau organisasi profesi atau organisasi profesi keilmuan. Untuk kewajiban dosen itu ada 6. Yang pertama, melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, lalu melaksanakan proses pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Selanjutnya, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Lalu bertindak objektif dan tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, juga memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, untuk cita-cita yang ingin saya raih, struktural atau fungsional, peran dan manfaat di masa depan, yaitu karena memang karir saya ini sebagai dosen, otomatis karir tertinggi dosen itu menjadi guru besar, dan itu juga merupakan cita-cita yang ingin saya raih, terutama menjadi guru besar dalam bidang analitik sensor elektrokimia. Sejalan dengan cita-cita saya menjadi guru besar dalam bidang sensor elektrokimia, saya ingin memiliki banyak produk, banyak sensor kimia yang bermanfaat di kehidupan sehari-hari sehingga bermanfaat untuk masyarakat secara luas. Nah, selanjutnya untuk strategi dalam meraih cita-cita saya, berdasarkan sistem merit, berarti melihat kompetensi, kualifikasi itu salah satunya. Karena memang saya merupakan lulusan dari kimia, terutama kimia bidang analitik, saya di sini terlebih dahulu memperdalam ilmu ya otomatis. Kemudian saya juga membuka salah satu mata kuliah pilihan sebagai awalan saya, yaitu kimia sensor, yang bisa mendukung saya dalam memperdalam ilmu ya. Kemudian saya juga membiasakan diri terhadap update penelitian sensor kimia ini, karena memang dari segi penelitian saya belum bisa melakukan penelitian karena belum memperoleh hibah dan sebagainya. Lalu saya juga mencari atau merencanakan studi S3 saya di universitas dengan payung penelitiannya itu kimia sensor, itu ada di ITB dan UGM kemungkinan. Selanjutnya, persiapan yang dilakukan untuk memasuki masa pensiun, karena ini agak lumayan cukup lama ya masa pensiun yang mungkin saya dapat peroleh. Tapi untuk sekarang ini saya telah memiliki usaha ya. Saya udah berwirausaha di rumah, yaitu berjualan ayam goreng. Nah, mungkin persiapannya saya harus saving money lebih banyak untuk melebarkan usaha saya. Kemudian yang akan saya lakukan di pasca pensiun, otomatis saya berwirausaha kembali, tapi juga saya ingin memiliki lahan, memiliki kebun, memiliki peternakan, sehingga masa pensiun saya tidak cukup membosankan seperti itu. Dan untuk yang terakhir, harapan pesan untuk adik-adik, yang pertama, kenali dulu bakatmu, kenali dulu potensimu, kemudian kejar cita-citamu, jangan putus asa, karena memang usaha itu tidak pernah mengkhianati hasil. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.